Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Ya pasti ya, karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara pujian dan firman Tuhan GPD Kopo Permai. Ya, kamu percaya program ini bisa memberkati kita semua, walaupun mungkin acaranya singkat ya, hanya kurang lebih 30 menit. Tapi kami percaya ini bisa menjadi kekuatan juga buat seluruh jemaat Tuhan GPD Kopo Permai. Nah, saya mau mengingatkan nih, waktu beberapa hari yang lalu ya, Bapak Gideon Winasito sudah memberikan kita juga renungan firman Tuhan tentang tetap teguh. Sampai hari ini saya juga percaya Bapak Ibu juga tetap teguh untuk mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus. Nah, kita akan melanjutkan ya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Rita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian, yaitu bahwa Tuhan juga membantu. Bahwa Tuhan juga
selamanya. Jangan suka, jangan mengaku, jangan sertanya setiap hari. Jangan serta Yesus selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, puji Tuhan ya, anak sekolah minggu udah ngisi nih acara. Ayo dong, yang lainnya cuma Tuhan yang punya talenta boleh, yang mau main musik di rumah boleh juga, pakai gitar nyanyi sama suaminya, istrinya boleh, sama anak boleh ya. Jangan kalah sama Angel. Sudah masuk ke redaksi nih dari Usinda dan satu lagi dari anak sekolah minggu, besok akan tayang, jadi boleh ya dilihat lagi. Yang mau cepet-cepet ya kirimkan supaya bisa cepat diproses juga. Tuh, oke deh. Nah, nanti kita akan dengar firman Tuhan juga ya dari Ibu Lita. Kita akan dengarkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Ya, tahu kan lagunya? Kita dengarkan ya.
janjimu, menepati janji-janjimu. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, khususnya jemaat GPDI Kopo Permai yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini, Kamis, 16 April 2020, saya mendapat berkat, mendapat mandat dari kemajelisan yang ada untuk membagikan renungan firman Tuhan dengan tema peduli. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan menolong dan melawat kami, Tuhan bahkan memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang membaca, yang mendengarkannya. Berkati dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir-akhir ini setiap orang ingin melakukan sesuatu, ingin diperlakukan apa yang dikatakan dengan kata peduli. Semua mau dipedulikan, semua mau melakukan peduli. Peduli bisa diartikan dengan mengindahkan. Peduli sama dengan juga memperhatikan. Kita akan melihat contoh kisah yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 dengan tema Maria dan Marta. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Saat ini kita belajar dari kehidupan Marta dan Maria. Marta di dalam ayat 38 di sini dikatakan dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Hal yang baik yang dilakukan Marta menyambut dan menerima Tuhan di dalam rumahnya. Tetapi apa yang kita lihat dan kita perhatikan di dalam ayat ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta begitu sibuk. Sibuk sekali melakukan banyak perkara, banyak pekerjaan rumah, hal ini dan hal itu. Memang baik yang dikerjakan, dia sudah menerima Yesus di dalam rumahnya. Dia melakukan pekerjaannya, menyambutnya.
menyuguhkan, membuat sesuatu untuk tamu yang masuk di dalam rumah adalah hal yang baik. Tapi kita perhatikan di dalam ayat yang ke-40 ini, bagian yang B. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia sibuk sekali dan melakukan banyak perkara. Tapi akhirnya dia mengeluh. Dia kesal. Dia jengkel. Dia cemburu kepada saudaranya. Bahkan dia menghakimi saudaranya. Dan mungkin dia sampai memerintahkan Tuhan dengan dia berkata, suruhlah dia membantu aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, adalah hal baik engkau melakukan setiap pekerjaan di dalam rumahmu. Tapi ingat, kita jangan terjebak terlalu larut di dalam pekerjaan kita, bahkan sampai mengeluh, sampai kesal, sampai jengkel, bahkan mungkin dikatakan sampai stres. Hal yang pertama dari kisah ini adalah kita melihat satu, Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan apa? Tuhan mau masuk ke dalam rumah Marta. Dan hari ini juga, dengan situasi dan keadaan yang memungkinkan kita tidak bisa berkumpul dan bersekutu di dalam gereja, tapi Tuhan Yesus mau melawatmu, mau mengunjungimu, mau masuk ke dalam rumahmu, mau masuk ke dalam rumah saudara dan saya, melihat keadaan saudara dan saya di dalam rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Kemudian kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata khawatir dan menyusahkan diri. Khawatir di sini adalah suatu perasaan yang menguasai seseorang, cemas tentang sesuatu yang tidak diinginkan. Pikiran yang gelap, kacau, kepala rasanya mau pecah dan sebagainya, apapun yang bisa disebut, apapun yang bisa disamakan dengan situasi dan keadaan kacau. Tidak berpikir panjang, membuat emosi meledak-ledak mungkin. Tapi di sini Tuhan Yesus menegur Marta. Kata pengulangan penyebutan nama sampai 2 kali, Marta, Marta. Itu sama dengan artinya Tuhan menegur Marta dengan lemah lembut. Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi. Hal yang pertama adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan datang dengan lembut, menegur dengan kasih. Kemudian hal lain yang Tuhan inginkan adalah Tuhan mau kita belajar dari sosok Maria. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39 bagian B. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang pertama, Tuhan Yesus peduli. Dia mau masuk ke dalam rumahmu, mau masuk ke dalam rumahku. Hal yang kedua adalah Tuhan peduli dengan kerohanianmu. Tuhan mau tetap mengajarkan firman-Nya. Tuhan mau tetap memperdengarkan setiap perkataannya, setiap ajarannya lewat pembacaan-pembacaan firman Tuhan, lewat pembacaan-pembacaan Alkitab yang saudara dan saya lakukan di rumah. Belajar seperti Maria, duduk di kaki Tuhan
dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Tuhan peduli akan kerohanianmu. Meskipun kita tidak bisa bersekutu beribadah di dalam gereja bersama-sama, tapi Tuhan tetap peduli akan kerohanianmu. Tuhan peduli akan pertumbuhan kerohanian saudara dan saya. Hal yang kedua, Tuhan peduli dengan kerohanian saudara dan saya. Kemudian kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang penting. Hanya satu saja yang baik, yang diinginkan Yesus adalah hal yang sederhana. Bukan makanan, bukan pelayanan yang berlebih. Yesus ingin hal yang sederhana. Duduk di kakinya, mendengarkan setiap perkataannya, mendengarkan setiap ajarannya, karena dia sungguh-sungguh peduli akan kerohanian kita semua. Saya ulang ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mengambil satu sikap yang baik, dan itu tidak akan bisa diambil daripada kita. Setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, biarlah semuanya itu tertulis. Setiap ajaran Tuhan, ajaran Yesus, semuanya itu tertulis dalam loh hatimu dan loh hatiku, dan itu tidak akan bisa diambil dari kita. Puji Tuhan. Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan peduli kepada saya. Izinkan kuasa Roh Kudus, izinkan kuasa firman-Nya menyapa saudara dan saya, menegur saudara dan saya, menasehati saudara dan saya. Tuhan sungguh-sungguh peduli di dalam rumahmu, apa yang kau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh peduli kepada kerohanianmu. Tuhan Yesus sungguh peduli apa yang engkau kerjakan di dalam rumah. Jangan khawatir, serahkan semua kepada Yesus. Karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, sungguh-sungguh peduli. Puji Tuhan. Izinkan Yesus masuk dalam rumahmu, memberkatimu dengan firman-Nya, menyapamu dengan firman-Nya, menguatkanmu dengan Roh Kudus-Nya, menghiburmu dengan Roh Kudus-Nya, dan itu tidak akan diambil daripada kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam kehidupan kami, meteraikan itu dalam loh hati kami. Tuhan, kami juga mau bersatu doa untuk bangsa pemerintahan, bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden, para menteri, wakil daerah, bahkan sampai lingkungan terkecil sekalipun. Tuhan menolong, memberi hikmat kepada mereka semua untuk menenteramkan bangsa ini. Kami berdoa buat perekonomian anak-anak Tuhan, khususnya GPDI Kopo Permai. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, berkati dengan berlipat kali ganda, berkati dengan kelimpahan yang daripadamu, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, buat Bapak Gembala kami, Tom Rungkat. Kau pulihkan kesehatannya terus, untuk setia terus melayani kami jemaat-Mu, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap umat-Mu, berkati bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini cukup ya. Sekian dulu renungan kita, pujian kita. Besok kita akan bertemu lagi dalam episode yang sama. Terima kasih sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita ketemu lagi.